Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Doni Burhan Nur Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah ayat dan hadis Iqtisadi. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang kerjasama dalam muamalah. Baiklah, kepada yang bertugas saya persilahkan. A. Pengertian kerjasama. Kerjasama dapat terjadi antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintahan, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama usaha adalah usaha bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan di semua tempat, baik di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan luar yang lain. Karakter kerjasama dapat ditanamkan, dilatih, dan dikembangkan melalui berbagai cara. Salah satu bentuk melalui kerjasama dalam pembelajaran dapat dilakukan oleh dua peserta didik atau lebih yang saling berinteraksi, menggabungkan tenaga, ide, atau pendapat dalam suatu waktu tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran sebagai kepentingan bersama. Dalam dunia pendidikan, keterampilan bekerja sama merupakan hal yang terpenting yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Kerjasama dapat mempercepat tujuan pembelajaran, sebab pada dasarnya suatu komunikasi belajar selalu lebih baik hasilnya daripada beberapa individu yang belajar sendiri-sendiri memperkelompokkan yang terjadi di antara makhluk-makhluk. Kerjasama disebut juga dalam bahasa Arab yaitu syikroh, memiliki 3 wazan fi'il mengikuti kata syarikoh, inimah, tasmarah. Syikroh secara etimologi berarti pencampuran. Secara terminologi, syikroh ini ada 2 jenis. 1. Syikroh amlak, yaitu perkumpulan hak harta baik berupa barang tidak bergerak ataupun barang bergerak atau manfaat dari barang peniagaan saja untuk barangnya itu sendiri. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk persekutuan 2 orang atau lebih di mana kedua memilikinya dengan cara membeli, hibah, atau warisan dan hal lainnya. Jenis syikroh ini merupakan persekutuan di mana masing-masing pihak merupakan orang lain di dalamnya bagi persekutuannya. Maksud seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik. 2. Syikroh ukut adalah perkumpulan hak pembelajaran harta baik dalam penjualan dan lain sebagainya. Di sini pembelajaran harta masing-masing dari 2 pihak yang bersekutu dapat dilaksanakan dengan kepemilikan hartanya atau ia sebagai perwakilan dari berbagai persekutuan orang lain. Syikroh menurut bahasa berarti al-ikhtilah, yang artinya campur atau campuran. Demikian yang dinyatakan oleh Taqiyuddin. Termasuk campuran di sini ialah seorang pencampuran hanyalah dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah yang dimaksud dengan syikroh, para fikah berbeda pendapat sebagai berikut. 1. Menurut Sayyid Sakbi, yang dimaksud dengan syikroh adalah akad antara 2 orang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. 2. Menurut Hasbi Ashidik, bahwa yang dimaksud dengan syikroh adalah akad yang berlaku antara 2 orang atau lebih untuk ta'awun dalam pekerjaan dalam suatu usaha yang membagi keuntungannya. Yang ketiga, Idris Ahmad menyebutkan syikroh sama dengan syarikat dagang, yaitu 2 orang atau lebih sama-sama berjanji dan bekerja selama dalam dagang dengan menyatakan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.
Yang keempat, menurut Muhammad al-Asyabirin al-Khatib, yang dimaksud dengan syikra adalah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Yang kelima, syikra adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperbolehkan melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan di antara mereka menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan di bidang perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Yang terakhir, menurut Syihab al-Din al-Qayyubi wa Umira, yang dimaksud dengan syikra ialah penetapan hak pada suatu bagi dua orang atau lebih. Kata muamalah adalah kata yang aktif atau kata kerja aktif yang harus mempunyai perilaku dua orang atau lebih yang harus aktif, yang berhubungan dengan urusan dunia serta saling bertindak dan saling mengamalkan. Pengertian muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjal, dan lain sebagainya. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Majid, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan atau hukum-hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Adapun pengertian dalam arti sempit yang didefinisikan oleh para ulama yaitu sebagai berikut. 1. Menurut Hudhari yang dikutip Hendi Suhendi, yaitu muamalah adalah suatu manfaat yang memperbolehkan manusia saling menukarkan manfaatnya. Yang kedua, menurut Rashid Ridho, yaitu muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pengertian muamalah adalah arti sempitnya yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukarkan manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah dan manusia wajib menaatinya. Adapun pengertian muamalah yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah As-Sattar Fadullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrul Harun, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Manusia dalam definisi tersebut adalah seorang yang mukallaf, yang telah dikenai beban aktif, yaitu yang telah berakal balik dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam muamalah. Macam-macam sirkah. Para ulama fikih memberikan beberapa macam sirkah. Sebagai ulama ada yang memperoleh sirkah tentu dan ada yang melarang sirkah tentu pula. Ulama fikih membagi sirkah dalam dua bentuk, yaitu sirkah amlak dan sirkah al-uqud. 1. Sirkah amlak. Sirkah amlak adalah suatu jenis barang oleh lebih dari satu orang. Sirkah ini terjadi pada harta warisan atau hibah kepada lebih dari satu orang. Harta ini menjadi milik mereka bersama dan diusahakan bersama. 2. Sirkah uqud. Sirkah uqud yaitu bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan. Dalam hal ini pembahasan penulis lebih sirkah uqud karena dalam kerjasama usaha
ternak ayam potong tersebut pada pihak bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan atau harta. Di sini penulis akan lebih menjelaskan tentang syirkah al-uqud tersebut. Syirkah uqud, menurut pendapat para ulama, macam-macam syirkah uqud tersebut akan dijelaskan satu persatu. Adapun macam-macam syirkah uqud adalah: A. Syirkah inan, suatu akad atau perjanjian antara dua atau lebih di mana pihak pertama memberikan modal usaha sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga ataupun lahan. Akan tetapi dalam kerjasama bisa saja satu pihak memberi modal sekaligus tenaga dan pihak lainnya murni hanya memberikan modal saja. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan berdasarkan besarnya modal. Dengan demikian keuntungan berbeda. Jika modal berbeda, tidak dipengaruhi oleh kerjasama. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah sependapat dengan Hanafiyah, pembagian modal bergantung besarnya modal. Menganut dengan pembagian keuntungan yang diperoleh boleh saja dibagi secara sama besar ataupun pembagiannya dibagi sesuai dengan modal yang disertakan. Akan tetapi dalam hal ini pembagian keuntungan tidak diperboleh. Boleh saja dibagi secara sama besar ataupun pembagian dibagi sesuai dengan modal yang disertakan. Akan tetapi dalam hal ini pembagian keuntungan tidak diperbolehkan apabila dalam pembagian laba disamaratakan, sedangkan ketika rugi dibagi sesuai dengan pernyataan modal ataupun sebaliknya. Hal itu karena keuntungan adalah hasil pertumbuhan harta keduanya dan kerugian adalah kerugian harta keduanya, atau dengan kata lain keuntungan itu mirip dengan kerugian. Maka tidak boleh jika salah satu pihak menanggung sebagai keuntungan saja. Berdasarkan penjelasan di atas, keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan jika kedua belah pihak masyarakat memperoleh keuntungan atau kerugian yang berbeda padahal modal keduanya sama ataupun sebaliknya, maka akad syirkah menjadi tidak sah. B. Syirkah al-wujuh, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk memberi suatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Imam Syafi'i dan Imam Malik menganggap kerjasama ini tidak sah ataupun batal karena sebab unsur modal dan kerja tidak terdapat di dalamnya. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi, akad kerjasama ini diperbolehkan sebab dengan adanya tanggung jawab tersebut berarti ada dua pekerjaan yang mereka lakukan. Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali karena menurut penulis suatu tanggung jawab sudah dapat mewakilkan suatu pekerjaan, seperti halnya bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli, terjadinya jual terjadi jual beli dipengaruhi oleh peran tanggung jawab antara penjual dengan pembeli. C. Syirkah mufawadah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa, dengan syarat yaitu modal yang dikeluarkan oleh kedua pihak harus sama.
harus seagama dalam melakukan kerjasama, sama-sama mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah. Menurut Imam Syafi'i, kerjasama ini tidak dapat dibenarkan karena pemberian syarat yang dinilai sangat menyulitkan para pihak untuk memenuhinya, sehingga kalaupun syarat-syarat di atas tidak dapat dipenuhi, maka kerjasama ini dipandang tidak sah ataupun batal. Menurut Imam Maliki, akad kerjasama ini diperbolehkan karena semua syarat di atas masih bisa dinegosiasikan ataupun ditentukan oleh pihak-pihak yang ada di dalamnya sesuai kesepakatan mereka. D. Syirkah abdan adalah bentuk kerjasama untuk melakukan suatu yang bersifat karya. Dengan melakukan suatu karya tersebut, maka akan dapatkan upah dan membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Contoh yang mudah dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan pemborongan seperti tukang dan arsitek bangunan bekerja sama untuk melakukan suatu pekerjaan membangun sebuah gedung. Dalam hal ini ulama juga masih berbeda pendapat tentang syirkah abdan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kerjasama ini juga batil, sebab menurut pendapatnya suatu kerja harus mutlak hanya masalah uang dan kerja, sehingga menurut Imam Syafi'i setiap kerjasamanya yang tidak terbentuk uang dan pekerjaan adalah batil. Sedangkan menurut imam yang lain berpendapat bahwa kerjasama diperbolehkan meskipun para pihak mempunyai pekerjaan yang berbeda. Hal ini membuat penulis lebih cenderung kepada pendapat yang terakhir, karena menurut penulis suatu kerja dapat dipandang sah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat ataupun adanya unsur kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Di sini saya akan membahas tentang syarat dan rukun kerjasama dalam muamalah. Dalam suatu syarat bagi hasil atau biasa disebut dengan profit sharing, sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Yang pertama yaitu akidain atau dua orang yang melakukan perjanjian syirkah. Yang kedua itu namanya siwat. Siwat itu adalah ijab qabul yang dengan artian serah terima. Yang ketiga mahal atau tempat atau sasaran dalam syirkah. Dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama yaitu harta dan yang kedua adalah pekerjaan. Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama madhab. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul adalah akad yang menentukan adanya syirkah, sedangkan yang lain seperti dua orang yang melakukan perjanjian syirkah dan harta adalah di luar hakikat dan zatnya perjanjian syirkah. Tata cara ijab dan qabul ialah bahwasanya salah seorang berkata, aku berserikat denganmu pada barang ini dan ini. Kemudian pihak teman serikatnya menjawab, iya aku menerimanya, dengan artinya ya jual beli ada serah terima gitu. Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa bentuk syirkah ini adalah inan sajalah yang sah, sedangkan bentuk syirkah yang lain batal. Sedangkan rukun terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu siwat, yang terdiri dari ijab qabul yang seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua, 2 orang yang bersekutu. Yang ketiga, harta sebagai modal. Dalam rukun syirkah mempunyai syarat. Yang pertama itu kan siwat ya, yang terdiri dari ijab dan juga qabul. Dan juga mempunyai syarat dari siwat ini sendiri. Yang pertama, pengelolaan diisyaratkan mendapatkan izin dari para sekutu di dalamnya menjual dan juga membeli.
Kalau yang kedua, kalau di antara anggota sebagai pengelola, maka harus ada ijab dan qabul sebagai tanda pemberian izin di antara mereka. Yang ketiga, yaitu jika beberapa pekerjaan bisa dilakukan bersama-sama, maka harus mendapatkan izin dari anggotanya yang lain. Dan memberi izin itu merupakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak boleh melebihi tugas kepercayaan yang diberikannya. Yang keempat, kata sepakat itu bisa dimengerti sebagai pengertian izin yang dipercayakan. Seperti kami jadikan harta ini sebagai harta syirkah dan saya izinkan kamu mengelola dengan jalan yang biasa dalam perdagangan pada umumnya. Rukun syirkah yang kedua yaitu dua orang yang berserikat. Di dalamnya terdapat beberapa syarat, yaitu pandai atau biasa dibilang dengan pintar gitu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, baligh itu kalau baligh itu sudah tahu gitu. Terus merdeka. Terus yang ketiga, rukun yang ketiga itu modal. Di dalamnya terdapat beberapa syarat juga. Yang pertama, bahwa modal itu berupa barang misli. Barang misli itu artinya barang yang dapat dibatasi oleh takaran atau timbangan, dan barang tersebut bisa dipesan seperti emas dan juga perak. Kan emas dan perak itu bisa dibatasi dengan timbangan. Yang kedua yaitu bahwa modal dicampur sebelum perjanjian syirkah berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya. Yang ketiga, bahwa modal yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota itu sejenis, artinya modal itu adalah sama jenisnya, jadi tidak sah kalau salah satu anggota mengeluarkan modal yang berbeda, jadi modalnya itu harus sama. Oleh karena itu, akad syirkah tidak dikatakan sah jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Bagi anggota perseroan ada yang cacat mata atau buta diperbolehkan menjadi pemegang saham. Di sini ada syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah itu ada dua macam. Yang pertama, syarat orang atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian syarikat atau kongsi itu haruslah, yang pertama itu harus orang yang berakal, baligh, dan juga dengan kehendaknya sendiri, tidak ada unsur paksaannya. Terus yang kedua yaitu syarat-syarat mengenai modal yang disertakan modal yang dapat syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam syarikat hendaklah berupa, yang pertama itu berupa modal yang dapat dihargai, yang kedua itu modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadi harta perseroan, dan tidak boleh lagi dari mana asal usul modal itu. Terus di sini juga ulama Hanafi itu menerangkan bahwa syarat-syarat berkaitan dengan syirkah itu ada 4. Yang pertama berkaitan dengan bentuk syirkah. Syirkah dengan harta maupun dengan lainnya mempunyai 2 syarat. Yang pertama berkaitan dengan hal yang dijanjikan atau al-ma'qud alaih. Yang kedua berkaitan dengan keuntungan, hendaknya keuntungan merupakan bagian yang bersifat umum dan juga diketahui. Terus syarat syirkah yang kedua yaitu berkaitan dengan syirkah inan maupun syirkah mufawwadhah mempunyai 3 sifat. Yang pertama, modal syirkah itu berupa mata uang emas ataupun perak yang sama senilainya gitu. Terus modal itu telah ada pada saat perjanjian berlangsung atau ketika dilakukan pembelian. Terus yang ketiga, modal syirkah tidak berupa utang, sebab utang adalah uang gaib tidak hadir, sedangkan ketentuan di atas telah dijelaskan bahwa syarat modal berupa uang yang hadir di waktu perjanjian berlangsung. Terus syarat yang ketiga yaitu berkaitan dengan syaratnya syirkah mufawwadhah. Yang pertama yaitu nilai saham dari masing-masing persero harus sama. Seandainya ya salah satu partner memiliki lebih banyak modal, maka syirkah itu tidak sah, jadi harus sama. Terus yang kedua, mempunyai wewenang bertindak yang sama. Terus yang ketiga, mempunyai agama yang sama, jadi syirkah dengan orang muslim dengan non muslim itu tidak boleh. Terus berkaitan dengan syarat-syarat inan, yaitu yang pertama itu tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan juga keuntungan. Yang kedua, seorang perserol boleh menyerahkan sahamnya lebih besar dari saham perserol yang lain. Setiap persero dapat diberikan tanggung jawab tanpa ikut serta rekannya yang lain.
Terus di sini juga Imam Malik ya menerangkan bahwa syarat-syarat sedekah yang pertama yaitu para sekutu harus merdeka dan bali serta cakap. Siwot harus menunjukkan pada persekutuan walaupun terjadi secara urf, baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, modal harus satu jenis. Yang keempat, keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan ukuran modal yang dimasukkan. Imam Hambali juga menerangkan di sini syarat-syarat sedekah. Yang pertama, syarat sah yang tidak berakibat menimbulkan bahaya dan berjanji syirkah tidak bergantung padanya. Seperti ketika para anggota syirkah mengadakan perjanjian, hendaknya mereka tidak menjual kecuali dengan aturan demikian atau sebagainya ya. Untuk yang kedua, syarat-syarat yang batil yang tidak dikehendaki pada saat perjanjian, seperti mensyaratkan tidak batalnya syirkah dalam jangka waktu 1 tahun atau yang lainnya. Syarat-syarat yang menjadi batalnya perjanjian dan tidak boleh dilaksanakan. Yang ketiga, syarat-syarat yang menjadi sandaran sahnya perjanjian syirkah, yaitu yang pertama, modal diketahui oleh para anggota. Yang kedua, modal itu hadir. Dijanjikan agar masing-masing anggota mendapatkan keuntungan yang sudah diketahui yang bersifat serikat seperti separuh, sepertiga ataupun semisalnya ya. Terus syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah secara umum. Yang pertama yaitu dapat dipandang sebagai perwakilan. Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekerja dan lain-lain. Yang kedua, ada kejelasan dalam pembagian keuntungan bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas. Seperti 1/5, 1/3 ataupun 1/10 ya, atau 10% seperti itu. Laba yang ketiga itu merupakan laba bagian umum dari jumlah. Laba itu merupakan bagian umum dari jumlah kan ya. Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan seperti satu pihak mendapat 10, 20 dan lain-lain ya. Hal ini karena perkongsiannya mengharuskan adanya pernyataan dalam laba, sedangkan penentuan akan menghilangkan hakikat perkongsian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tentang kerjasama dalam muamalah. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haddatsani Yusrub Numar min haddatsana Yahya bin Sulaimin an Ismailai ila bani Ammayyata an Sa'idin Abi Sa'idin an Abi Raji'an fastawfamin huwa lam yu'ti lahu salasatan an ana khairuhum yauma qiyamati rajulun tabi sama godara waroh julaba ahurran fa kala samanahu rajulun tak jakola, yang artinya telah menceritakan kepada Bishr bin Mahrum yang telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaimah dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ada 3 jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Seorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualannya atau harga, dan seseorang yang memperkerjakan kemudian kerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak memberinya upah. Biografi rawi dalam sanad. Abu Hurairah, nama Abdurrahman bin Syahr, kalangan sahabat Nabi,
Yang kedua, Sa'id bin Abi Sa'id. Nama Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan. Nasab al-Makburi, kunyah Abu Sa'ad. Yang ketiga yaitu Ismail bin Umayyah, yang bernama Ismail bin Umayyah bin Amru bin Sa'id bin Al-As bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Absan al-Umawi, kalangan tabi'in atau tidak jumpa sahabat. Kunyah Ayub bin Musa, tahun wafat 144 Hijriah. Yang selanjutnya Definisi mudharabah. Menurut UU Perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008, yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, malik, sohibul mal atau bank syariah, yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua, amil, mudharib atau nasabah, yang bertindak selalu mengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Selanjutnya yakni secara umum mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyah. Mudharabah mutlaqah merupakan transaksi mudharabah yang berbentuk kerjasama antara sohibul mal, dan mudharabah yang secukupnya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi, jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Unrestricted Investing Account atau URA. Namun demikian, apabila dipandang perlu, sahibul al-mal boleh menetapkan batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Yang kedua, mudharabah muqayyah. Mudharabah muqayyah atau disebut dengan istilah restricted mudharabah atau specific mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Jadi, si mudharab di sini dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Namun demikian, dalam praktik perbankan syariah modern kini dikenal dengan bentuk mudharabah muqayyah, yakni yang on balance sheet dan yang off balance sheet. Dalam mudharabah on balance sheet, aliran dana terjadi dari suatu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dengan beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Dan dalam mudharabah muqayyah off balance sheet, aliran dana berasal dari satu nasabah pembiayaan. Di sini bank syariah bertindak sebagai arranger saja. Terima kasih kepada pemateri kelompok 8 yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada keterangan yang kurang jelas dan perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.